Selamat pagi buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Naikkan syukur baginya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengikuti devotion. Biarlah setiap kami yang mendengarkan, mampukan kami Tuhan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan adalah firman yang indah di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami waktu untuk kami belajar dari firman Allah. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya. Sehingga kami menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6 dan ayat 12 sampai 14. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 dan ayat 12 sampai 14. Miss akan membacakan ayat 1 sampai 6 saja. Demikian firman Tuhan. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ketaatan itu menyenangkan. Saya tidak mau lagi mendengarkan perintah ataupun nasihat. Inilah
inilah perkataan yang sering diungkapkan oleh para anak-anak. Mereka mengambil keputusan untuk tidak mendengarkan perintah. Mereka mengatakannya dengan penuh amarah, lalu segera melupakannya. Namun, ada banyak anak-anak yang mengambil sikap ini setiap hari. Mereka memilih untuk menolak taat pada perintah, sehingga akan menimbulkan kesulitan dan kekacauan. Penolakan terhadap perintah akan menimbulkan kekacauan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Namun hari ini kita akan mendengarkan dan belajar dari firman Allah bahwa taat itu menyenangkan. Pada waktu itu terjadi kelaparan di negeri di mana Ishak tinggal. Ini bukan kelaparan yang pertama kali terjadi. Anak-anak, pernahkah engkau merasakan kelaparan? Jika kelaparan, maka kita pun akan mencari tempat di mana ada makanan. Ketika terjadi kelaparan, mungkin kita berpikir, apakah Allah tidak memelihara dan peduli terhadap Ishak? Anak-anak, ketika mengalami suatu penderitaan, kita tidak boleh cepat-cepat mengambil keputusan bahwa Allah tidak peduli terhadap kita. Sama halnya seperti sekarang ini, pandemi yang belum berakhir sampai saat ini, bukan berarti Allah tidak menyertai dan melindungi kita. Tetap percaya dan meyakini bahwa Allah akan tetap menyertai dan melindungi setiap kita. Lalu, apa yang dilakukan oleh Ishak setelah melihat bahaya kelaparan yang melanda negeri tersebut? Ishak pergi menghadap Abimelek, raja orang Filistin yang tinggal di Gerar, dan meminta izin untuk tinggal di sana. Tapi anak-anak, apakah kamu berpikir bahwa Ishak tidak merencanakan pergi ke negeri lain untuk mencari makanan? Anak-anak, Ishak merencanakan untuk pergi ke Mesir. Mungkin dia mengikuti jejak ayahnya Abraham. Ketika terjadi kelaparan, Abraham pergi ke Mesir dan tinggal di sana karena melihat bahaya kelaparan yang terjadi pada saat itu. Ishak berpikir demikian. Dia berencana untuk pergi ke Mesir karena di Mesir ada persediaan makanan. Akan tetapi anak-anak, Allah berfirman kepada Ishak, "Janganlah engkau pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing." Anak-anak, tinggal di negeri orang asing itu tidak menyenangkan. Apalagi negeri itu pada waktu itu terjadi bahaya kelaparan yang berkepanjangan. Apa yang akan dilakukan oleh Ishak? Anak-anak, kalau kamu diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, apakah kamu akan tetap menaati perintah Allah atau melakukan keinginan atau rencanamu? Apa yang dilakukan oleh Ishak? Ingat, kalau Ishak tetap tinggal di negeri itu dan menaati perintah Allah, dia akan mengalami bahaya kelaparan. Sebaliknya, jika Ishak melakukan rencana dan keinginannya pergi ke Mesir, maka dia akan memperoleh bahan makanan. Allah berkata, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Aku akan memberkati engkau." Tuhan mengulangi janjinya kembali yang pernah difirmankan kepada Abraham. Bahaya kelaparan ini memaksa Ishak untuk meninggalkan tanah perjanjian. Mungkin dia meragukan janji Allah dan imannya goncang apakah Allah benar-benar akan memberkati dia. Itu sebabnya Allah mengulangi janjinya kembali kepada Ishak. Anak-anak,
Tindakan apa yang dilakukan oleh Ishak? Ingat, ketaatan pada perintah Allah jauh lebih penting daripada soal makanan. Soal makanan yang hanya sementara. Ketika kita makan sekarang, maka kita akan lapar lagi. Demikian terus-menerus. Itu sebabnya perintah Allah itu jauh lebih penting daripada soal makanan yang kita makan yang bernilai sementara. Lalu apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak tahu bahwa pada saat itu terjadi kelaparan. Tetapi Ishak memilih untuk mendengar dan taat pada firman Allah. Dia tetap tinggal di negeri tersebut dan tidak pergi ke Mesir. Hal penting apa yang kita pelajari dari sikap Ishak ini? Anak-anak, apa yang membuat Ishak menaati perintah Allah dan tidak melakukan rencana ataupun keinginannya? Menaati perintah Allah adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena kita percaya bahwa Allah tidak akan pernah merencanakan sesuatu yang jahat bagi kita umat manusia. Karena Allah begitu mengasihi kita. Dia menyelamatkan kita. Dia memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya ketaatan pada perintah Allah adalah hal yang sangat penting dibandingkan hal yang lainnya. Ketaatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mau mengerjakannya. Ketaatan akan menjadi sulit bagi orang yang malas. Tuhan memberkati orang-orang yang taat dan mau mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Itulah yang dilakukan dan diperoleh Ishak karena ketaatannya kepada Allah. Anak-anak, Yesus pun menunjukkan teladan ketaatan kepada Allah Bapa. Dia taat mengerjakan tugasnya sampai mati di atas kayu salib. Setelah dia mengalami penderitaan, maka Yesus mengalami kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya. Ketaatan akan mendatangkan sukacita dan berkat. Ketaatan akan menyenangkan dan ketaatan akan membawa berkat melimpah bagi setiap orang yang taat. Ada sesuatu yang menarik dari tindakan Ishak. Ishak menaati perintah Allah tanpa banyak pertanyaan. Dia tidak bertanya kepada Allah, mengapa tidak boleh pergi ke Mesir? Mengapa harus tinggal di Gerar? Anak-anak, setelah Ishak taat pada firman Allah, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Allah membiarkan Ishak menderita kelaparan? Ayat yang ke-12 mengatakan bahwa Ishak menabur pada tahun itu juga. Anak-anak, orang yang taat pasti akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ishak tidak berdiam diri menunggu Tuhan akan melakukan mujizat dan menyediakan makanan. Ishak mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Inilah orang yang taat. Orang yang taat pada perintah Allah akan rajin bekerja, rajin belajar. Ishak mulai bekerja mengerjakan tanah di Gerar. Lalu Allah memberkati apa yang dikerjakan oleh Ishak. Ishak memperoleh hasil berlimpah, bahkan 100 kali lipat. Ishak memperoleh hasil dari apa yang dia kerjakan. Anak-anak, ketika kita taat kepada Allah, maka Allah akan memberkati kita. Ketika kita taat pada perintah Allah, maka Allah akan bekerja untuk menolong kita dan melakukan apa yang ingin kita peroleh. Ishak kian lama
kian kaya dan menjadi sangat kaya. Itulah yang dialami oleh Ishak karena ketaatannya kepada Allah. Anak-anakku, ketika kamu taat, kamu akan merasa nyaman dan tidak perlu takut lagi. Karena kamu memang melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Tetapi sebaliknya, ketika kamu tidak taat, kamu akan merasa ketakutan. Karena kamu tidak melakukan tugas dan tanggung jawabmu. Ketaatan itu menyenangkan. Ketaatan bukan dilakukan dengan paksaan. Tetapi ketaatan akan menyenangkan ketika kita melakukannya dengan sukacita, bukan sebagai paksaan. Lakukanlah apa yang menjadi tugas dan perintah, sehingga kita akan mengatakan bahwa taat itu menyenangkan. Anak-anakku, mari berkomitmen dan minta pertolongan Tuhan supaya diberikan hati yang mau taat, sehingga ketaatan yang kita lakukan adalah ketaatan yang dilakukan dengan segenap hati, dan ketaatan itu memberikan kenyamanan bagi setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa, meminta pertolongan Tuhan dan bersyukur karena firman-Nya mengingatkan kita pada hari ini bahwa ketaatan adalah sangat penting di hadapan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami tetap taat kepada Allah, kepada perintah. Karena ketaatan itu akan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk kami selalu menaati apapun yang diperintahkan kepada kami seturut dengan kehendak Allah. Tuhan tolong kami di sepanjang hari ini dalam melakukan proses belajar mengajar. Berikan kami kasih-Mu dan kekuatan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami akan tetap taat kepada Allah yang kami sembah, taat kepada peraturan yang sudah ditentukan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membawa hati kita ke hadapan Tuhan dengan hati yang taat dan berserah kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Mari kita ucapkan ayat hafalan kita dari Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.